Istri Desa Hamil episode 13. Setelah kemarin dia ingat dengan masa lalunya, Kansa pun akhirnya bisa menerima anak itu. Jadi di episode sebelumnya Kansa itu menjumpai anak yang baru saja dibantu untuk dilahirkan, memiliki tanda lahir seperti yang dimiliki adiknya. Episode 13 pun dimulai. Istriku, aku ingin minum susu. What? Kok orang beneran bilang kayak gitu di dunia nyata? Gak malu kali ya. Dan Kansa pun memukul kepala Hangu. Buk! Minum kepala, memakan mie sana. Istriku yang masak mie untukku. Dia pun sambil senyum ceria. Kansa berkata, tidak, suruh pelayan membuatkannya untukmu. Hangu pun memasang muka memelas. Kansa melihatnya seperti anjing yang tidak dituruti. Lalu dia berpikir, kalau bukan karena wajahnya yang polos, aku benar-benar akan mengira kalau ia ada setan mesum yang berpura-pura. Dan Hangu pun berteriak, tidak boleh minum susu, juga tidak membuatkan mie. Istriku, apa kamu tidak menyukaiku lagi? Sambil meneteskan air matanya. Jangan tiba-tiba menyerbu, hati-hati bayinya. Aku tidak peduli, aku marah. Kalau kamu melukku seerat ini, aku akan sesak, kata Kansa. Istriku sudah berjanji untuk mengajariku ciuman malam ini. Apa kamu menipuku dengan mata yang berlinang air mata? Tiba-tiba Kansa pun menarik Hangu dan menciumnya. Begini boleh kan, kata Kansa mencium Hangu. Tidak cukup, kamu sudah berjanji semalaman. Hangu pun langsung menyerbu Kansa. Dan dia berkata, kamu ini benar-benar Dan keesokan paginya, dia benar-benar semalam tidak kurang semenit pun. Si bodoh ini benar-benar tidak mau rugi. Si Hangu pun melihat sekelilingnya dengan wajah ceria. Dan dia tiba-tiba berkata, Istriku, barang yang mau kita beli sepertinya ada di sana. Ayo kita ke sana. Sambil menunjuk tempat yang akan ditujunya. Dan Kansa pun berpikir, sudahlah, jangan ia senang ini. Anggap saja untuk menambah kedekatan. Dia pun berpikir dengan sangat positif. Dan tiba di toko. Tungguhan datang kemari dengan anak itu. Barang-barang sudah lengkap. Masalahnya bagaimana caraku membawa kembali ke desa. Tiba-tiba ada yang memanggil si Kansa dengan kata, Nona Lian. Dan dia pun menengok ke belakang. Tak disangka kita bertemu di sini. Apakah datang membeli barang-barang tahun baru? Ternyata dia adalah pasien yang pernah ditolongnya. Iya, Kak Zhang sedang berbelanja. Iya, barangmu cukup banyak. Kebetulan aku membawa kereta kuda kemari. Apakah mau aku antarkan sekalian? Kata Zhang kepada Kansa. Kansa menjawab, bolehkah? Kalau begitu terima kasih, Kak Zhang, benar-benar baik. Tiba-tiba Hangu muncul di belakang Kak Zhang dengan muka yang muram. Dan tanpa disadari dia
Kak Zhang masih berbicara dengan Kansa. Tidak, aku yang harusnya berterima kasih pada Nona Lia. Dan Hanggu tiba-tiba menarik kerah Kak Zhang dengan sangat kuat dan berkata, "Jauhi istriku." Kansa pun terkejut. Dia pun berkata kepada si Hanggu, "Si bodoh, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan dia." Dia mencoba melerainya. Hanggu pun berkata, "Istriku, tak disangka kamu bantu orang asing." "Han, lepaskan." "Tidak mau, aku benci dia." Dengan muka yang murka. Jelas-jelas ia sudah punya anak dan istri. Kenapa masih berebut denganku? Ternyata Hanggu salah paham jika Kak Zhang ingin merebut Kansa darinya. Dan semuanya pun terkejut dan tercengang. Dan Kak Zhang pun langsung tertawa dengan sangat bahagia. Hahaha. Nona Lian benar-benar beruntung, tak disangka saudara iblis ini bisa menyayangi orang lain juga. Tak lama kemudian pun mereka mulai menaiki kereta kuda Kak Zhang. "Kak Zhang, jangan menertawakanku." Dan Hanggu pun asik dengan Yuri. "Ngomong-ngomong, apa kalian berencana merawat bayi yang kalian pungut itu?" kata Kak Zhang sambil memacu kudanya. "Iya, Hanggu sangat menyukainya. Mungkin anak ini berjodoh dengan kita," kata Kansa. "Kalau begitu, apa kalian akan kembali ke kediaman keluarga kalian?" "Terus terang, setelah ayah dan ibumu diusir, keadaan keluarga kalian tidak begitu stabil. Setiap hari aku mendengar mereka bertengkar." "Oh, coba ceritakan padaku." Dan Kansa pun meminta agar Kak Zhang untuk menceritakan secara detailnya. Ibu, kita sudah ribut beberapa hari. Apa belum cukup? Rumah ini kan digunakan kakak pertama untuk menebus hutang. Kenapa harus diberikan pada adik kelima?" Ternyata ada sebuah keributan di sisi lain rumah Kansa. "Pilih kasih, tidak seperti ini juga. Rumah utama sudah diberikan untuk adik kelima sebagai kamar bacanya. Apa ibu mau merebut semuanya?" Seorang wanita berteriak-teriak, yaitu Bibi Kansa. "Jaga bicaramu, merebut apa? Rumah putraku adalah hak milikku. Mana bisa disebut?" "Sudahlah, siapapun di desa ini tahu kalau ibu ada istri sambungan. Kakak pertama tidak ada di sini. Ibu tidak perlu bersandiwara lagi. Tak ada gunanya." Bibi Kansa berkata seperti itu. "Pokoknya rumah ini tidak ada hubungannya denganmu. Ataupun adik kelima, rumah ini adalah milikku," kata mertuanya atau ibunya. "Siapa bilang rumah ini milikmu?" Tiba-tiba ada yang berkata begitu, menyelap pembicaraan mereka, dan mereka pun melihatnya. "Aku masih hidup." Ternyata yang berkata adalah Kansa dan Hanggu. Dan mereka pun tercengang dan berkata, "Kansa,